Kita mulai untuk sesi kali ini yaitu tentang batuan induk sebagai bagian dari kelanjutan mata kuliah Geologi Migas di ITPB Institut Teknologi Petroleum Balungan. Kita masuk di sesi yang ketiga. Ini adalah referensi yang kita gunakan sesuai dengan kesepakatan pada saat awal perkuliahan yaitu RPS yang pernah saya sampaikan pada pertemuan pertama. Dan ini adalah referensi lain selain referensi utama yang saya gunakan di dalam materi pada kesempatan ini yang saya sampaikan. Nah, ini adalah outline-nya. Yang pertama adalah kita mengulas kembali tentang petroleum system. Kemudian yang kedua adalah bagaimana konsep batuan induk. Yang ketiga, kita akan membahas tentang potensi dan kualitas dari batuan induk. Kita masuk di petroleum system. Ini saya ulangi kembali ya, tentang petroleum system bahwa di dalam petroleum system terdapat dua hal. Yang pertama adalah elemen, yang kedua itu adalah proses. Secara pengertian, petroleum system merupakan elemen dan proses yang harus terpenuhi dan saling berkaitan erat untuk terbentuknya hingga terakumulasinya hidrokarbon. Nah, di sini ada dua hal. Elemen masing-masing tersusun atas batuan induk, batuan reservoir, jebakan, dan seal atau batuan penutup. Kemudian di dalam proses ada tiga hal lagi, yaitu pematangan batuan induk, migrasi, dan timingnya. Ini adalah ilustrasi sederhana dari petroleum system, di mana terdapat beberapa elemen yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dari batuan induk, kemudian ada yang kedua adalah batuan reservoir di sini yang berwarna kuning, ya, ini analognya. Kemudian yang ketiga adalah jebakan, ada anti clean, ada valve, ya, sebagai triggernya. Kemudian yang keempat adalah batuan penutup atau sealnya. Nah, ketika kita bicara tentang batuan induk, ada beberapa hal yang berkaitan dengan proses. Yang pertama, batuan induk itu harus mengalami pematangan, ya. Kemudian yang kedua, batuan induk setelah mengalami pematangan akan melewati proses yang namanya adalah migrasi. Mulai dari migrasi primer yang terjadi di internal batuan induk, kemudian migrasi sekunder dari batuan induk menuju ke batuan reservoir. Dan yang ketiga, proses di dalamnya adalah timing. Ya, tentu saja timing ini memerlukan waktu di mana prosesnya mulai dari sedimentasi, pengendapan, kemudian ada burial history, ada pengendapan di atasnya, dan ini membutuhkan waktu dalam kurun waktu jutaan tahun yang lalu. Ini adalah ilustrasi sederhana dari petroleum system meliputi proses dan elemen di dalamnya. Nah, ketika kita masuk di bagian yang kedua yaitu konsep batuan induk. Batuan induk yang saya ambil dari bukunya Wables ini ya, pengertiannya adalah semua batuan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan atau mengenerate dan mengeluarkan atau expel hidrokarbon dalam jumlah yang cukup untuk membentuk suatu akumulasi minyak dan gas. Ini adalah pengertiannya. Dan masih saya ambil dari Wapres. Di sini ada tiga pengertian dari batuan induk. Yang pertama adalah batuan induk efektif, yaitu batuan induk yang telah atau sudah terbentuk dan mengeluarkan hidrokarbon. Artinya sudah proven atau terbukti. Kemudian yang kedua adalah batuan induk yang memungkinkan atau possible, yaitu setiap batuan sedimen yang pernah dievaluasi potensinya tetapi mempunyai kemungkinan membentuk dan mengeluarkan
hidrokarbon. Jadi ada kemungkinan bisa membentuk dan mengeluarkan hidrokarbon dan telah dilakukan evaluasi potensi dari batuan induk tersebut. Yang ketiga, batuan induk potensial, yaitu setiap batuan sedimen yang belum matang yang mempunyai kemampuan membentuk dan mengeluarkan hidrokarbon jika kematangannya bertambah tinggi. Ya, ini melalui proses laboratorium di mana batuan induk tersebut atau sampelnya diambil dalam skala laboratorium kemudian dipanasi sampai ke tingkat kematangan termal sehingga batuan induk tersebut bisa membentuk atau mengeluarkan hidrokarbon. Nah, di sini ketika kita bicara tentang batuan induk yang bisa menghasilkan atau bisa mengenerate hidrokarbon itu harus memiliki atau mengandung material organik. Nah, karena mengandung atau memiliki kandungan dari material organik, maka dapat dijumpai pada batuan lempung ya atau batu lempung atau shale yang terendapkan di daerah transisi dan laut. Juga material organik bisa dijumpai pada litologi batu bara, ya. Pada batu bara didapatkan pada lingkungan darat dan transisi sampai dengan transisi. Juga pada batu gamping, ya, litologi batu gamping serta litologi alga atau shale di danau darat, ya. Ini adalah beberapa eh, litologi yang memiliki potensi bisa menjadi batuan induk. Nah, ini ilustrasi sederhana bahwa minyak bumi berasal dari material organik di mana telah tertimbun dan terawetkan di dalam batuan sedimen. Jadi molekul-molekulnya mengalami sebuah proses yang dinamakan degradasi dan transformasi, ya. Yaitu degradasi dan transformasi ini berlanjut dari proses awal mulai dari organisme ada sampai mati dan mengalami transformasi. Yang mana dalam proses transformasi tersebut dibagi lagi prosesnya. Nah, pada slide yang selanjutnya kita akan mengulas tentang pembagian transformasi atau peluruhan itu ada apa saja dan proses terbentuknya hidrokarbon pada transformasi yang mana. Kemudian, saya lanjutkan. Batuan induk adalah batuan sedimen yang kaya akan material organik. Ini pengulangan atau penegasan atas apa yang saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa batuan induk bisa dihasilkan atau bisa kita jumpai pada litologi beberapa batuan dengan syarat harus memiliki atau kaya akan material material organik. Ini adalah ilustrasi sederhana yang saya ambil dari bukunya Sukanda Rumidi yang saya coba modifikasi gambar tersebut, ya. Yang pertama ini kita menjelaskan tentang cekungan sedimen, ya. Suatu daerah permukaan bumi yang berbentuk cekung ke bawah atau yang mengalami depresi karena aktivitas tektonik sehingga menjadi tempat sedimentasi. Ini adalah pengertian cekungan sedimen, ya. Terus apa hubungannya dengan batuan induk yang kita pelajari, yang kita diskusikan nanti, ya, dari pertemuan ini, gitu. Coba kita ulas lebih lanjut bahwa saya pernah menyampaikan pada pertemuan yang kedua, kalau tidak salah, ya, bahwa teori organik hidrokarbon menyatakan bahwa hidrokarbon saat ini, minyak dan gas berasal dari material organik, di mana material organik tersebut berada atau terbentuk bebarengan atau bersamaan dengan proses sedimentasi. Jadi identik sekali ketika kita belajar tentang proses batuan induk di mana ya kita akan belajar tentang cekungan sedimen dan batuan sedimen di dalamnya. Kembali lagi ke ilustrasi di sini, ya.
Ini adalah sebuah kronologi terbentuknya minyak dan atau gas bumi. Yang pertama adalah organisme laut mati dan tertimbun di dasar laut. Ini contohnya adalah batuan induknya berasal dari lingkungan laut ya. Kemudian proses selanjutnya adalah minyak dan gas alam terbentuk pada sedimen ya, pada batuan sedimen. Ya, ini organisme tersebut tersedimentasi atau terpreserve bebarengan dengan batuan sedimen ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu bahwa proses tersebut terjadi kita integrasikan dengan petroleum system ya. Minyak terperangkap, kemudian gas terperangkap, di bagian atasnya harus terdapat seal atau bagian yang penutupnya. Dan tentu saja ada sebuah proses yang namanya migrasi. Migrasi adalah perpindahan dari batuan induk menuju ke batuan waduk atau reservoir. Ini adalah ilustrasi sederhananya. Kemudian ini adalah saya ambil dari referensi yang lain ya. Ada 4 gambar. Yang pertama secara sederhana bahwa ganggang hidup di Danau Tawar, juga ada di laut ya, mengumpulkan energi dari matahari melalui proses fotosintesis ya. Nah, ini contohnya ada genggang atau organisme hidup. Nah, kemudian pada proses selanjutnya ada namanya organisme tersebut mati. Pada saat organisme mati akan tersedimentasi dengan material-material yang lain yang membentuk batuan sedimen. Nah, ini kembali ke proses yang nomor 2. Ini sudah ada proses sedimen di atas dari proses pengendapan nomor 1. Ya, ganggang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung serta material yang lain ya, membentuk batuan induk atau batuan yang memiliki potensi sebagai batuan batuan induk. Nah, ketika terjadi proses sedimentasi, ini tidak berhenti di sini. Ada proses yang lain di mana pengendapan berlanjut sampai ke tahap yang ketiga. Nah, ketika kita di tahap yang ketiga, maka sudah ada pengendapan 1, pengendapan 2, pengendapan 3, pengendapan 4, dan seterusnya yang saya tunjukkan di dalam kursor di sini. Yaitu sosrok terkubur di bawah batuan-batuan lainnya ya. Jadi ada proses burial atau tertutupi oleh sedimen yang lain. Nah, proses penguburan burial selama berjutaan tahun ini salah satunya batuan di atasnya adalah batuan reservoir. Nah, batuan di atasnya ini batuan reservoir. Sampai bagian di atasnya lagi juga ada batuan seal ya nantinya. Ya, seal ini sebagai penyekat atau penutup sehingga tidak bocor, sehingga tidak eh, apa namanya lepas dan hidrokarbon, minyak dan gas bumi bisa terakumulasi pada batuan reservoir ya. Nah, ini prosesnya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tentu saja batuan induk memiliki kondisi tertentu di mana gradien geotermalnya dengan temperatur yang cukup sehingga menjadi matang ya. Nah, kita masuk di nomor yang keempat ya, sosrok terkena panas ya melalui pematangan termal dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon ya. Ini sudah mengalami migrasi dari batuan sosrok menuju ke batuan reservoir melalui perangkap anti cleansing. Ini adalah ilustrasi sederhana yang saya ambil dari referensi yang berbeda. Baik, kita masuk ke material organik ya. Ini saya ambil dari Wablas, saya modifikasi bahwa pengertian dari material organik itu apa sih ya? Jadi material organik yang membentuk hidrokarbon di dalam batuan sedimen itu terdiri dari fragmen, tumbuhan, dan hewan. Jadi sisa dari organisme. Organisme menjadi humus, kemudian batu bara atau batu bara, kemudian menjadi minyak dan atau gas bumi di alam ini melalui suatu siklus kehidupan, kemudian mengalami mati dan proses peluruhan. Nah ini ya, ilustrasi sederhananya kehidupan, kehidupan organisme, mati, kemudian mengalami transformasi atau peluruhan. Jadi peluruhan
Nah, dibagi menjadi tiga, dia genesis, katagenesis, dan metagenesis. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lebih spesifik di mana hidrokarbon akan terbentuk pada transformasi atau peluruhan dari organisme. Saya lanjutkan, proses pembentukan hidrokarbon. Batuan sedimen yang kaya akan material organik, kemudian material organik bisa ditemui melalui fragmen hewan atau tumbuhan. Yang ketiga bahwa material organik pada batuan sedimen itu terawetkan dan terlindungi atau preserve ya bebarengan dengan proses sedimentasi. Yang selanjutnya yaitu jumlah material organik dikontrol oleh dua faktor yaitu produktivitas dan pengawetan. Ya, di beberapa hal itu terkait dengan preserve terawetkannya ini dengan kondisi tertentu sehingga material organik tersebut bisa menghasilkan atau membentuk hidrokarbon. Nah, ini bagian terakhir dari eh, batuan induk pada sesi kali ini, yaitu tentang potensi dan kualitas batuan induk. Nah, ketika kita bicara tentang batuan induk, tentu saja kita harus tahu tentang potensi dan kualitasnya. Ya, di awal kita membahas tentang litologi-litologi apa saja yang memiliki potensi sebagai batuan induk ya. Mulai dari lempung, ada batu bara, kemudian ada alge ya. Nah, ini kita lebih spesifik. Parameter apa sih yang digunakan untuk menentukan potensi dan kualitas dari batuan induk? Ini menyambung dari yang saya sampaikan di slide pembuka tadi ya, bahwa potensi dari batuan induk yang ada di dunia itu ada beberapa hal ya. Sebagian besar adalah batu lempung atau shale 65%. Tentu saja lempungnya adalah memiliki atau kaya akan material organik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah marf atau lanau ya. Ini adalah 12% di dunia. Yang berikutnya adalah karbonat atau batu gamping ternyata cukup tinggi ya, yaitu 21%. Dan yang keempat yaitu batu bara, ini kurang lebih sekitar 2%. Nah, ini saya ambil dari referensi yang lainnya. Kita masuk di lingkungan pengendapan batuan Indo ya. Jadi batuan Indo kita sudah melihat ada beberapa litologi yang potensial. Ketika kita melihat litologi tersebut, kita kaitkan dengan lingkungan pengendapan. Di sini saya coba ambil atau saya resumkan dari papernya Robinson tahun 87 bahwa tipe batuan Indo di cekungan sedimen di Indonesia ini sudah dipetakan oleh Robinson ya. Nah, di sini dibagi menjadi tiga ternyata ya lingkungan pengendapannya. Yang pertama adalah lagustrin atau danau yang ditunjukkan dengan warna hijau di sini. Ya, di sini ini hijau di bagian Sumatera, kemudian di Jawa Barat bagian utara sebagian hijau, kemudian ada di Natuna ini ya. Ini cukup luas sih, cukup Natuna. Yang kedua adalah merin, terumbu, dan laut dalam yang dijadikan dengan warna biru ini tersebar di Sumatera bagian utara, juga di Sulawesi dan di Kepala Burung Papua ya. Dan yang ketiga adalah lingkungan pengendapan transisi ya, mulai dari muara, sungai, delta, pantai ya. Ini ternyata hampir mendominasi ya, mendominasi baik itu di Sumatera, di Jawa ya, Jawa Barat bagian utara, Jawa Timur bagian utara juga hampir sebagian besar, bukan hampir sebagian besar nih. Secara keseluruhan didominasi di Kalimantan itu untuk batuan induknya adalah dari lingkungan pengendapan transisi, baik itu cekungan Tarakan, cekungan Kute maupun cekungan Barigo. Kita coba lebih spesifik sedikit tentang lingkungan pengendapan lagustrin danau. Ini adalah ilustrasi sederhana yang dibuat oleh Robinson. Ya, ini ada sebuah pengendapan
yang terjadi di danau ya present day ya atau saat ini di mana pada saat proses pengendapan ini material organik yang kaya eh, terpreserve atau bebarengan dengan batuan proses sedimentasi di lingkungan lacustrin atau danau. Nah, kemudian di atasnya ketika proses pengendapan ya akan terburial ada sedimen lain di atasnya sehingga mengalami kematangan termal dan akan expel menghasilkan hidrokarbon. Ini contohnya di formasi pematang di Sentral Sumatera dan Vanuatu di Northwest Java Basin ya. Yang kedua marine ya, contohnya di sini eh, ada formasi Kais di Selawati dan formasi Aifat di Bintuni. Ini saya jelaskan secara general saja. Yang ketiga, lingkungan transisi atau delta ya. Ini masih saya ambil dari papernya Robinson. Nanti mahasiswa bisa mencari di internet ya papernya. Kalau bisa di review lebih lanjut, saya rasa akan bagus untuk mahasiswa. Untuk transisi ini salah satu contohnya di Delta Mahakam ya atau Cekungan Kutai. Nah, ini contohnya formasi Talangakar di Sumatera, formasi Balikpapan di Kutai ya, yang ada di ini. Ini ini salah satu contohnya ya delta pada umur Miocene sebagai potensi sosok di cekungan Kutai. Baik, saya lanjutkan di contoh jenis batuan sebagai batuan induk. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan, saya intro di bagian awal. Ini lebih ke summary. Yang pertama ini adalah bagian lingkungan pengendapan, kemudian litologi dan contohnya. Ya, ini adalah bagian dari summary. Lacustrin, lingkungan pengendapannya, litologinya adalah shale atau bronze shale. Yang mana contohnya misalkan di formasi pematang di Central Sumatera Basin. Transisi delta Black Shale, Coal, ya. Ini contohnya di formasi Balikpapan Kutai, ya. Kemudian marine atau laut, ya. Litologinya adalah Black Shale, ya. Shale yang kaya akan material organik yang dicirikan dengan warna kegelapan. Makanya namanya adalah Black Shale. Ini contohnya adalah formasi Kais, formasi Aifat, ya. Aifat di Bintuni. Ini shale-nya. Ini. Kalau Kais lebih didominasi oleh batu gamping. Nah, ini secara visual ya, eh, bagaimana kita mengidentifikasi atau mengenali potensi litologi ya, berdasarkan litologinya, apakah litologi tersebut memiliki potensi sebagai batuan induk apa tidak. Ya. Kita masuk di kualitas dan potensi batuan induk. Di sini penentuannya berdasarkan tiga, yaitu TOC, kemudian S1, dan potensial yield. TOC itu adalah total organic carbon. Nah, total organik karbon pengertiannya adalah persentase berat dari karbon organik pada suatu contoh batuan. Pengukurannya menggunakan alat yang disebut sebagai Lego Carbon Analyzer, ya. Ini dilakukan di laboratorium dan ini adalah kriteria atau skala yang digunakan. Pada kesempatan ini saya merefer pada papernya Peter and Kasa, ya. Ini adalah persen dari TOC-nya dan ini adalah kategorinya. Contohnya 0 sampai dengan 0,5 ini memiliki kualitas buruk ya. 0,5 sampai dengan 1 fair atau cukup, 1 sampai dengan 2 good, 2 sampai dengan 4 very good, di atas 4 adalah excellent. Yang kedua, dalam identifikasi kualitas dan potensi batuan induk yaitu menggunakan S1 atau free hydrocarbon di mana prosesnya menggunakan atau melalui Rockefeller pyrolysis. Nanti mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut. Yang ketiga menggunakan PY atau potential yield. Sama prosesnya diperoleh dari analisa laboratorium menggunakan Rockefeller pyrolysis ya. Jadi analisisnya di laboratorium. Masih menggunakan referensi dari papernya Peter and Kasa.
Ini saya beri contoh untuk identifikasi potensi dan kualitas batuan induk berdasarkan TOC ya. Ini saya ambil dari beberapa papernya, salah satu paper ya, di Cekungan Banggai kalau tidak salah di Sumatera, Sulawesi. Ini ya, ada beberapa sampel. Sampelnya ini ditunjukkan dengan ini nih. Minahaki dijadikan dengan warna magenta, kemudian Matindok segitiga warna hijau, Motori itu dijadikan dengan kotak yang berwarna kuning. Nah, ketika kita membaca bagaimana kualitas dan potensinya, ya kita menggunakan referensi Peter dan Kasa gitu. Bila didominasi oleh sebaran data di antara contohnya di sini ya. Sini 0,5 sampai dengan berapa ini? 2, sekian. Berarti formasi Tomori ya, formasi Tomori memiliki kualitas mulai dari fair sampai dengan very good ya. 0,5 sampai dengan di atas 2. Di atas 2 di sini very good. Berarti potensinya mulai dari fair sampai dengan very good. Nah, nanti pada praktik masing-masing mahasiswa akan saya beri studi kasus dan mahasiswa bisa melakukan interpretasi, penentuan, dan identifikasi kualitas dan potensi batuan induk. Kita di bagian penghujung dari materi tentang batuan induk bahwa apa yang kita pelajari dari awal itu baru di poin pertama, yaitu kualitas dan potensi batuan induk. Tadi saya berikan beberapa contoh terkait dengan TOC, ya. Nanti mahasiswa bisa mengembangkan dengan contoh untuk S1 free hidrokarbon dan PY atau potential yield. Pada sesi yang berlanjutnya, kita akan mengulas lebih lanjut tentang batuan induk, yaitu tipe kerukin dan kematangan dari batuan induk. Demikian yang saya sampaikan. Adik-adik mahasiswa bisa menyampaikan pertanyaannya pada kolom komentar atau pada saat sesi eh, nanti ya secara terpisah ya bisa disampaikan ke saya secara langsung maupun secara online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.